Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Novel Surya Saputro. Saya dari kelas D3KA 4403 dengan NIM 67032011134. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan analisis dan pendapat saya mengenai pencemaran sungai dampak limbah pabrik susu yang ada di Sungai Genjong, Ngadirenggo, Blitar. Pembahasan ini diambil dari berita di detik.com. Kita masuk kepada topik pertama, yaitu definisi pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan merupakan proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi ini, kita dapat melihat bahwa peristiwa yang ada di Sungai Genjong di Ngadirenggo, Blitar itu termasuk ke dalam pencemaran lingkungan karena PT Greenfield melakukan kegiatan manusia dan memasukkan zat buangan limbah ke dalam sungai yang berupa zat cair dan tentu mengganggu lingkungan hidup sekitar karena melampaui batas yang telah ditentukan, sehingga kondisi alam tidak seimbang lagi. Maka PT Greenfield dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Kemudian, kita akan membahas apa itu jenis pencemaran lingkungan, agar kita dapat mengetahui pencemaran lingkungan apa yang dilakukan oleh PT Greenfield. Di sini terbagi tiga, ada pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Kita langsung ke pencemaran air, yaitu peristiwa atau terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air. PT Greenfield jelas melakukan pencemaran air karena ia memasukkan zat-zat buangan limbahnya ke dalam air secara tidak sengaja karena lagun atau penampungan limbah mereka pecah, sehingga masuk ke sungai-sungai warga dan merusak sumber air warga. Tentu hal ini sangat berdampak kepada kehidupan warga sekitar yang merupakan petani, mayoritas petani. Dan juga secara tidak langsung, PT Greenfield juga melakukan pencemaran tanah karena air yang dicemarkan oleh PT Greenfield akan meresap ke dalam tanah dan merusak tanah di sekitar, sehingga kualitas tanah sekitar tercemar oleh limbah yang mereka buang. Kemudian kita lihat dari sumber pencemaran lingkungannya. Menurut sumber pencemaran lingkungannya, PT Greenfield termasuk pencemaran lingkungan yang bersumber dari mana? Jelas kita bisa mengetahui bahwa PT Greenfield merupakan pencemaran lingkungan, melakukan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan industri. Karena PT Greenfield sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi susu perah dari sapi. Maka kita bisa lihat kegiatan industri itu menghasilkan pencemaran lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Mereka menghasilkan pencemaran udara, air, tanah, panas, suara, dan lain-lain. Tentu ini harusnya menjadi concern penting oleh pemerintah kita terhadap ketatnya pengawasan mereka kepada perusahaan-perusahaan untuk melindungi lingkungan hidup. Karena kegiatan industri tidak bisa kita kesampingkan bahwa paling banyak menyumbang untuk kerusakan alam, kerusakan lingkungan hidup. Maka patut kita sayangkan kejadian seperti PT Greenfield yang ada di berita tersebut bisa terjadi karena seharusnya pencemaran lingkungan itu bisa dicegah dan wajib dicegah karena pencemaran lingkungan itu harus dicegah, bukan diatasi. Kemudian, melihat dari pasal 21 UU Perindustrian, kita bisa melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang sudah ketat mengatur jalannya perusahaan dalam hal melindungi lingkungan hidup. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa pemerintah hanya sekedar melakukan formalitasnya saja, sekedar dokumen-dokumen, tidak ada aksi nyata, sehingga PT Greenfield tidak melakukan sebagaimana yang mestinya. Padahal dalam UU jelas dikatakan bahwa di ayat 1, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. PT Greenfield memang sudah ada upaya itu dengan membangun lagun. Tapi PT Greenfield saya sayangkan mereka tidak memperhitungkan apakah lagun tersebut akan pecah atau tidak. Kemudian nomor 2, pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini artinya pemerintah tidak menanggulangi apa yang sudah mereka seharusnya lakukan, sehingga terjadi insiden PT Greenfield. Kemudian, kita bisa melihat pengakuan dari PT Greenfield di Blitar tersebut, apa yang telah mereka lakukan.
Menurut Sunarko, selaku Manager Government Environment dari Safety PT Greenfield, menjelaskan bahwa solusi telah mereka sampaikan saat dipanggil di Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar. Ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Sunarko. Yang pertama, yaitu soal line aplikasi yang akan mereka tambah di jalur Kawisari, sehingga mereka dapat memaksimalkan overcapacity ketika musim hujan tiba. Kemudian, mereka juga diketahui sudah memiliki lagun atau tempat penampungan limbah yang kemudian limbah tersebut akan diberikan untuk lahan sengon warga. Tapi sangat disayangkan bahwa jumlah limbah mereka memang sangat banyak, 1.000 liter dalam sehari, karena ada jumlahnya 7.000 sapi yang mereka miliki, 3.500-nya siap perah, dan itu mereka bersihkan limbahnya dengan sistem flushing digelontor dengan air, sehingga menghasilkan limbah yang lebih banyak lagi. Yang perlu saya sayangkan adalah mereka tidak memperhitungkan bagaimana overcapacity itu bisa terjadi. Padahal hal itu seharusnya diperhitungkan dengan matang. Mereka PT Greenfield merupakan sebuah pabrik yang modern, pabrik pemerahan susu yang modern. Seharusnya PT Greenfield bisa memberikan concern lebih dalam mengelola limbahnya masing-masing. Karena limbah, pembuangan limbah, kemudian pemeliharaan lingkungan hidup merupakan hal-hal yang penting untuk kita manusia, karena kita meninggali lingkungan hidup, begitu juga anak-anak kita di masa depan. Kemudian kita bisa melihat keluhan warga sekitar. Di sini ada ilustrasi dari PMII yang mengadakan demonstrasi di depan kantornya PT Greenfield. Kemudian kita lihat ada 2 elemen warga yang memberikan 3 statement yang menurut saya menarik. Yang pertama kali memviralkan kasus ini yaitu Diko Jaya. Dia memberikan postingan Facebook yang kemudian dia berikan gambar kondisi sungainya, dan dia berikan komentar seperti ini. Sungai Lesaulingi yang dulu bersih, jernih, dan banyak ikannya, kini keruh dan tercemar. Kenapa di sini tulisannya Sungai Lesaulingi? Karena memang limbah yang terjadi itu sudah meluas, sehingga banyak sungai-sungai di Blitar juga sudah terkena dampaknya. Bahkan sampai ke sungai di daerah Malang. Kemudian Farhan selaku ketua Lembaga Kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup, dia menilai bahwa pelibatan masyarakat itu penting, memperhatikan daya dukung lingkungan itu penting. Karena memang yang akan terkena imbasnya secara langsung adalah masyarakat sekitar itu sendiri. Mereka yang tinggal di lingkungan hidup, mereka akan terkena imbasnya secara langsung dan merasakan akibat dari yang telah mereka lakukan. Kemudian Farhan juga menilai bahwa saya kira Greenfield harus mengubah orientasinya, bukan hanya soal dokumen AMDAL, tapi juga soal aksi. Secara ringkas seperti itu. Dan memang menurut saya hal ini disayangkan bahwa dalam birokrasi kita, memang hal ini sering terjadi. Pemerintah seolah-olah hanya melakukan formalitas mereka belaka dengan dokumen-dokumen, tapi kurang memperhatikan aksi dan kerja nyata yang mereka lakukan. Kemudian, saya akan memberikan langkah pemerintah. Ada 4 langkah pemerintah, 4 langkah penting yang sudah mereka lakukan setelah terjadinya insiden seperti ini dan telah ada lembaga kemasyarakatan yang melaporkan. Yang pertama, mereka telah mengumpulkan data. Kemudian, mereka telah meminta penjelasan dengan dipanggilnya manajer dari PT Greenfield ke DPR, Komisi 3. Kemudian mereka menegur mereka dan memberikan solusi bersama. Oke, sampailah kita di ujung topik bahasan. Saya akan memberikan beberapa statement atau pendapat saya. Yang pertama, banyak pelaku industri tidak mementingkan persoalan lingkungan hidup. Yang kedua, pemerintah pun sekedar melihat kelengkapan dokumen tanpa aksi nyata. Yang ketiga, masyarakat pun tidak kritis terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu menurut saya, pencemaran lingkungan itu seharusnya dicegah, bukan diatasi. Karena memang pencemaran lingkungan hidup itu menurut saya pribadi, kalau sudah limbah dibuang, itu tidak bisa diatasi. Dan kita sebagai warga masyarakat harus aware, harus kritis terhadap lingkungan hidup kita sekitar. Apa yang terjadi di sekitar kita di lingkungan hidup, karena kehidupan kita ada di lingkungan ini dan kehidupan anak-anak kita di masa depan juga demikian. Baik, sekian itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.